Peluang usaha unggul melalui produk yang kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviania Krasa Putri dengan NIM 19210134. Saya dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya Mutiara Agustin dengan NIM 19210103 dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami akan menampilkan sebuah produk ide bisnis yang unggul. Pertama, kami akan menjelaskan tentang ide bisnis kreatif yang digunakan, yaitu membuat cemilan yang disukai oleh semua kalangan yang bernama cilok mercon. Mengapa kita memilih usaha bisnis cilok mercon? Karena jarang sekali orang yang menjual produk tersebut. Cilok mercon adalah cilok yang dimasak dengan bumbu yang terdiri dari dua varian rasa. Ada yang pedas dan juga tidak pedas, tetapi tampilannya sama dan menggiurkan. Cara pembuatannya pun sangat unik dan bisa menimbulkan rasa yang sangat enak dan sedap. Kemasan yang digunakannya pun sangat unik dan bisa menarik hati konsumen untuk membeli produk yang kami jual. Tata cara membuat produk. Bahan yang digunakan untuk membuat bumbu mercon, yang pertama ada cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, kencur, gula merah, merica, garam, dan pecin. Lalu ada juga bahan untuk membuat bumbu tidak pedas. Yang pertama ada pecin, cabai tanjung, bawang putih, kencur, gula merah, merica, dan garam. Lalu ada bahan-bahan untuk membuat cilok. Yang pertama ada pecin, tepung terigu, bawang putih, bawang daun, penyedap rasa, merica, garam, dan tepung terigu. Cara membuat cilok yang pertama yaitu tumbuk halus merica dan bawang putih, lalu potong daun bawang menjadi bagian kecil, lalu dimasukkan ke dalam tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang yang sudah dipotong, penyedap rasa, pecin, dan garam ke dalam wadah yang berukuran besar. Kemudian tambahkan sedikit air panas dan diuleni sampai kalis. Setelah adonan kalis, bentuk bulat-bulat kecil sampai adonan habis. Kemudian rebus di dalam air mendidih selama 20 menit hingga matang. Lalu selanjutnya ada cara membuat bumbu cilok mercon. Yang pertama, cuci bersih cabai kering, cabai rawit, kencur, dan bawang putih yang telah dikupas. Kemudian, rebus di dalam air yang mendidih sekitar 5 menit. Lalu, haluskan semua bahan yang sudah direbus tadi dan tambahkan garam dan pecin secukupnya. Lalu, tambahkan juga gula merah dan merica 10 biji. Semua bahan akan halus dan menjadi sambal mercon yang siap digunakan. Lalu ada juga cara membuat bumbu cilok yang tidak pedas. Yang pertama, sama ya, cuci bersih cabai tanjung, bawang putih yang sudah dikupas dan kencur. Kemudian direbus dalam air yang mendidih sekitar 5 menit. Lalu haluskan semua bahan yang sudah direbus tadi.
dan tambahkan sedikit garam, penyedap rasa, gula merah dan merica. Semua bahan akan halus dan menjadi sambal balado yang siap digunakan. Anggaran biaya. Harga bahan cilok yang pertama yaitu ada tepung terigu. Kita menggunakannya setengah kilo dengan harga 4.000. Lalu yang kedua ada tepung tapioka, digunakan 1 kilo dengan harga 8.000. Lalu ada penyedap rasa dengan harga 1.000. Lalu ada bawang daun dengan harga 1.000. Lalu harga bumbu mercon. Yang pertama ada cabai rawit, kita membutuhkan 1 ons dengan harga 6.000. Lalu yang kedua ada cabai keriting dengan membutuhkan 1 ons dengan harga 5.000. Lalu ada harga bumbu mercon yang tidak pedas. Yang pertama yaitu ada cabai tanjung 1 ons dengan harga 6.000. Harga tambahan bumbu yang pertama yaitu ada gula merah, kita membutuhkan 1/4 dengan harga 4.000. Yang kedua ada bawang putih, kita membutuhkan 1 ons dengan harga 3.000 rupiah. Lalu yang ketiga ada merica dengan harga 1.000 rupiah. Lalu yang keempat ada kencur dengan harga 2.000. Lalu ada garam dengan harga 2.000. Ada pecin dengan harga 1.000. Lalu harga keperluan tambahan. Tentunya di sini kami membutuhkan minyak 1 liter dengan harga 12.000. Lalu kita juga membutuhkan plastik cleaning pouch untuk sebagai kemasan dengan harga 12.000, isi 50 pieces. Lalu ya, kita juga membutuhkan tusuk sate untuk keperluan konsumen dengan harga 10.000 dengan isi 200 tusuk. Lalu kita membutuhkan gas yang 3 kilo untuk memasak dengan harga 23.000. Proses penyajian. Proses yang dilakukan ketika konsumen ingin membeli produk kita dengan sudah dimasak. Yang pertama pastinya siapkan wajan, lalu beri minyak sedikit, kemudian masukkan 1 sendok makan bumbu sesuai dengan permintaan konsumen, baik itu pedas atau tidak pedas. Lalu masukkan 35 butir cilok yang sudah direbus. Lalu beli sedikit air dan juga penyedap rasa secukupnya. Lama-kelamaan, air tersebut akan menyurut, meresap kepada cilok. Lalu setelah itu, matikan kompor dan cilok siap dikemas ke dalam plastik standing pouch atau kemasan yang sudah disediakan. Begitu pula jika ada konsumen yang ingin memesan produk kami, yaitu cilok mercon yang ingin dimasak sendiri di rumah, tentu sangat bisa. Cara penyajiannya pun sama seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu siapkan wajan, beri minyak sedikit, kemudian masukkan bumbu yang sudah kami sediakan di dalam kemasan, lalu beri sedikit air dan juga penyedap rasa. Lalu masukkan cilok yang sudah kami sediakan dan tunggu hingga bumbunya meresap. Lalu cilok siap disantap. Bukti video sedang memasak cilok. Selamat menyaksikan. Kemasan produk. Ini adalah gambar produk yang sudah dimasak oleh kami sendiri.
Lalu di sampingnya ada juga gambar produk yang dimasak sendiri di rumah. Jadi kemasannya yaitu cilok dan bumbunya dipisah karena jika dimasak sendiri di rumah itu sesuai selera. Lalu ada keuntungan yang akan diperoleh oleh kami. Dalam 1 kilo tepung terigu dan setengah kilo tepung tapioka akan menjadi 430 butir atau setara dengan 12 bungkus cilok. Dalam 1 ons cabai putih dan 1 ons cabai rawit akan dihasilkan 18 kali pemakaian bumbu cilok mercon. Dalam 1 ons cabai tanjung akan menghasilkan 8 kali pemakaian bumbu. Jadi jika konsumen memesan yang tidak pedas, dalam 1 ons cabai tanjung akan menghasilkan 8 kali penggunaan. Jadi untuk 10 bungkus cilok yang kami keluarkan dengan modal sebesar 30.000 dihitung dengan berbagai keperluan yang dibutuhkan yang sudah ada dalam anggaran biaya akan menghasilkan 50.000. Jadi dari 10 bungkus cilok yang saya memperoleh keuntungan sebesar 20.000. Dengan catatan 1 bungkus berisi 35 butir dan cilok dibanderol dengan harga 5.000. Target pemasaran. Yang pertama, semua kalangan bisa membeli produk yang kami jual. Entah dari itu orang tua, dewasa, anak kecil, dan juga remaja. Karena tersedianya produk kami dengan 2 varian rasa, yaitu pedas dan juga tidak pedas, tergantung selera konsumen. Lalu yang kedua, produk yang kita jual biasanya dipasarkan melalui sosial media dengan sistem pesan order. Jadi kami memposting foto cilok mercon dalam sosial media kami, dan bila ada yang memesan maka kami akan langsung buat dan juga diantar ke tempat tujuan konsumen meminta. Sekian pemaparan materi dari kami.